Halo semua, apa kabar? Baik, baik, oke. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang menjaga keutuhan NKRI. Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan awal berdirinya NKRI. Negara Indonesia diproklamasikan oleh para pendiri bangsa sebagai negara kesatuan. Nah, kita sebagai generasi penerus bangsa harus bisa mempertahankan dan menjaga keutuhan negara kita. Bagaimana cara kita mempertahankannya? Ya. Adapun cara untuk kita dapat mempertahankan keutuhan negara kita adalah yang pertama, mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam butir-butir Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang terdapat pada Pancasila sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh kecilnya, tidak membeda-bedakan teman, tetangga, dan saudara, serta orang lain yang mungkin berpunya dan tidak berpunya dalam pergaulan sehari-hari kita. Kita harus bisa menghormati dan menghargai satu sama lain, dapat berbicara dengan sopan dan santun kepada orang yang lebih tua. Bukan saja orang yang lebih tua, tetapi harus dengan teman sebaya dan adik-adik kita sekalipun. Yang kedua, yaitu menerapkan semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan bermasyarakat. Bagaimana cara kita menerapkan Bhinneka Tunggal Ika tersebut? Ya, contoh kecilnya itu melakukan musyawarah untuk membuat keputusan bersama. Jadi kita harus bisa mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Harus bisa mendengar pendapat orang lain. Kita tak bisa berkehendak di atas diri kita sendiri. Jadi kalau dalam kehidupan bermasyarakat itu membutuhkan satu sama lain. Jika sudah terjalin solidaritas yang baik dalam kehidupan bermasyarakat, maka tidak akan ada perpecahan di suatu negara. Yang berikutnya adalah menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan konstitusi. Kita sebagai generasi penerus bangsa harus bisa mempertahankan stabilitas negeri kita. Dan kita harus bisa menjaga negeri dari berbagai ancaman yang akan datang. Salah satu contoh wujud nyata dari tindakan tersebut adalah bangga menggunakan produk negeri kita sendiri. Dalam hal ini kita sudah bisa membantu di bidang ekonomi sosial. Dengan bangga menggunakan produk kita sendiri akan membantu menyelesaikan masalah dengan baik di bidang ekonomi. Terus menghormati satu sama lain, yakni dalam suatu negara kita harus bisa menjaga satu sama lain dalam bidang apapun. Contohnya, kita harus bisa menaati peraturan yang telah dibuat. Kita harus menghormati satu sama lain dari berbagai suku, ras, budaya, dan agama yang dianut sekalipun, walaupun berbeda usia. Mau itu dia tua atau dia lebih muda, kita harus bisa saling menghargai dan menghormati. Yang selanjutnya adalah menerapkan keadilan dalam suatu negara. Jika terciptanya negara yang adil, maka akan mewujudkan keutuhan dalam negeri kita. Karena dari contoh-contoh dan bukti-bukti yang telah kita lihat sendiri, negara Indonesia itu banyak orang pintar, tapi kurang dalam berattitude. Jadi sudah tidak salah lagi kalau banyak koruptor-koruptor di negara kita ini. Jadi attitude itu penting dalam suatu bangsa, karena kalau tidak berattitude maka
banyak hal-hal buruk yang akan terjadi dalam negara kita. Yang terakhir adalah menumbuhkan rasa cinta tanah air. Jadi bukan karena saya orang Jawa, saya hanya mencintai budaya Jawa saja. Jadi walaupun berbeda dalam budaya, suku, ras, dan agama sekalipun, kita harus bisa saling mencintai dan saling menyayangi. Karena kalau tumbuh rasa cinta tanah air tersebut akan menjadi pemersatu bangsa. Kita akan menjadi satu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, itu saja materi yang akan telah Ibu bawa hari ini. Selanjutnya kita akan lanjut pada minggu depan. Terima kasih. Selamat pagi semua.